Hello, how are you? Welcome to our English learning. Today we are going to continue our lesson. As we know, last week we have learned about chapter 4, This is my world. In this chapter, we will learn to state the things, animal, and public places around us. Halo, bagaimana kabar kalian? Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dari minggu lalu tentang chapter 4, bab 4, tentang duniaku, yang mana dalam bab ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menyebutkan nama benda, hewan, ataupun tempat-tempat yang ada di sekitar kita. Today, we are going to continue our lesson from chapter 4, page 63. We will learn to tell the name of the thing that we really have in our bags. Jadi hari ini kita akan mempelajari nama-nama benda yang benar-benar terdapat di dalam tas kita. Here are what will we do. We will work in pairs. First, we will show the things in our bag to each other. Second, we will tell each other the names and the number. We will use a dictionary. We will say the words loudly, clearly, and correctly. If we have a problem, we will go to our teacher. Artinya apa? Jadi hari ini kita akan belajar tentang menyebutkan nama-nama benda yang ada dalam tas kita. Jadi pertama, kamu harus menunjukkan benda-benda yang ada dalam tasmu satu sama lain. Silakan tunjukkan benda baik di dalam tas, boleh saudaramu ataupun saudara perempuan maupun saudara laki-lakimu atau adikmu. Nah, contohnya begini, dalam gambar itu ada seorang laki-laki, anak laki-laki, dia berkata, I have 2 rubbers. What about you? How many pens do you have? Lalu yang anak perempuannya bilang, I have 3 pens. Artinya apa yang laki-lakinya? Anak laki-laki bilang, saya mempunyai 2 penghapus. Bagaimana denganmu? Berapa banyak pena yang kamu punya? Lalu si anak perempuan mengatakan, saya mempunyai 3 pena. Nah, untuk tugas kalian di halaman 63 ini, kalian silakan membuat seperti tabel yang ada. Number, names of the things, number of things in my bag, number of the things in my sister's or brother's bag. Nah, jadi silakan kalian tuliskan 5 saja benda-benda yang benar-benar terdapat di dalam tasmu. Lalu tuliskan jumlahnya yang ada dalam tasmu berapa, nama bendanya apa. Contohnya ada rubber, number of things in my bag 2, number of things in my sister or brother's bag 3. Seperti itu. Jadi di dalam tas saya ada 2, sedangkan tas saudara saya ada 3. Itu tugas yang pertama. Nah, untuk berikutnya, collecting information, we will report our findings to the class orally. Here are what will we do. First, we will plan what to say about each of our findings in our notebooks, like the examples. Then we will report all our findings orally to the class. We will use a dictionary. We will spell the words and use the punctuations marked correctly. We will also say each sentence loudly, clearly, and correctly. If we have any problems, we will go to our teachers for help. Jadi artinya apa? Jadi di sini pertama kalian tuliskan dulu benda-benda apa tadi yang kalian temukan di halaman 63. Contohnya misalnya begini, saya mempunyai 2 penghapus dan saudara laki-laki saya mempunyai 3 penghapus. Nah, kalau tidak ada saudara laki-laki atau perempuan, boleh sepupu ataupun orang tua boleh juga. Nah, contohnya nomor 1 kalimat yang tadi adalah I have 2 rubbers and Ruli has 3 rubbers. Saya mempunyai 2 penghapus
Dan Ruli mempunyai 3 buah penghapus. Silakan dituliskan kelima benda yang kalian temukan tadi di dalam bentuk kalimat seperti yang contoh di nomor 1. Itu sebagai tugas kalian kedua. Setelah itu, karena kalian disuruh untuk say about each our findings in our notebook, jadi kalian disuruh mereport lalu membaca. Silakan nanti kalian buat video membaca hasil dari apa yang kalian temukan di dalam tasmu dan tas saudaramu. Begitu untuk tugas yang kedua. Untuk tugas di halaman terakhir atau halaman 64, we will tell the name of the place in the school, the number and location. Jadi kalian akan disuruh menyebutkan nama-nama tempat yang terdapat di sekolah beserta jumlahnya dan lokasinya. Untuk lokasi tidak perlu karena kalian belum melihat lokasi sekolah kita, jadi kalian tidak perlu menentukan atau membuat di mana lokasinya. Here are what will we do. First, we will go around our school to identify the rooms and our facilities there and the number of each thing. Second, we will use a dictionary to know the names. Then, we will plan what to say about each of our findings in our notebook, like the example. Finally, we will report our findings orally to the class. Ya, ini pun sama. Yang pertama, kalian menuliskan semua kira-kira ruangan apa yang terdapat di dalam sekolah. Lalu kalian tuliskan dalam tabel, dalam kotak yang saya berikan ini, dalam kotak berikut, lalu beserta jumlahnya. Jumlahnya bisa dikira-kira saja berapa perkiraanmu jumlah yang ada. Contohnya begini, we have 15 classroom, we have 1 library. Nah, artinya apa? Kami mempunyai 15 ruang kelas, kami mempunyai 1 perpustakaan. Nah, silakan kalian imajinasikan. Now, I want you to imagine 10 places. Sebutkan 10 nama tempat yang ada di sekolahmu, lalu tuliskan seperti contoh yang ada di dalam bukumu. Setelah itu, silakan baca hasil penemuanmu tersebut. Berikut untuk tugas selanjutnya. Dari materi hari ini dapat disimpulkan bahwa ada beberapa tugas yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, kalian mendata nama-nama benda yang ada dalam tasmu, lalu di dalam kelasmu. Silakan kamu bacakan benda-benda itu ke dalam bahasa Inggris lalu dibuat video. Jadi yang harus dikumpulkan itu yang pertama, catatan-catatan dari hasil penemuan-penemuanmu. Setelah itu, silakan kamu tuliskan dalam bentuk kalimat seperti contoh yang ada di bukumu. Lalu buatlah sebuah video yang mana kamu membacakan hasil pekerjaanmu itu. Demikian untuk tugas hari ini. Silakan mengerjakan. Selamat mengerjakan dan terima kasih.